Halo guys, welcome back to my channel. Bareng gue Gary, dan di video kali ini gue mau bahas setup lagi. Kali ini setupnya bukan setup gue, ya karena kalian bisa lihat di belakang gue ada setup baru nih. Nah ini bukan ada di studio gue, tapi kamarnya temen gue. Ini namanya Noval, dia seorang digital marketer. Ini meja kerjanya buat keseharian kerja, bukan gaming. Gue penasaran nih untuk nge-review setupnya satu persatu nih. Mulai dari kursinya, mejanya, monitornya, semua perintilan yang ada di mejanya dia ini kita bakal bahas langsung aja di video satu ini. Let's go! Oke guys, kita bakal bahas dari kursinya dulu nih, yang paling gede yang gue dudukin sekarang. Kalau dari kenyamanan sih lumayan lah ya, seperti kursi-kursi gaming. Dan dari bahannya, untuk dudukannya ini sendiri, ini bahannya nih lumayan bagus sih, kayak kulit gitu. Dan juga nyaman juga untuk didudukin, nggak keras gitu ya. Meskipun samping-sampingannya ini agak tipis ya. Dan armrestnya ini kayak kursi gaming pada umumnya guys. Mana ini ada 4D-nya, bisa dinaikin, diturunin. Oh enggak ding, nggak 4D ding, nggak bisa di kiri kananin guys, jadi kayak cuma naik sama turun doang. Dari armrestnya ini kayak kurang apa ya, kurang bagus aja sih, tapi kalau dudukannya sih bagus ya. Terus juga ini semua bahan-bahannya ini kayak plastik gitu. Ini juga dari bawah-bawahnya juga roda-rodanya ini juga kayak plastik gitu, tapi untuk di lantai kayak parkit kayu kayak gini sih nggak ada masalah ya, maksudnya jalannya itu cukup lancar. Senderannya sendiri lumayan lah ya, dan dia nggak ada bantal deh. Oh ini ada sedikit sih kayak bantal gitu, tapi ini bukan bantal ya, ini harusnya ya ini kayak bantal tapi tipis banget ya. Dan dia kayak ada jaring-jaring gitu, kayak kursinya Informa gitu loh guys. Jadi enak sih sebenarnya, tapi dia nggak bisa bener-bener bersender banget, karena kursi-kursi kayak gini setahu gua kalau disender-senderin di ayun-ayun gitu bisa patah nanti takutnya, karena kayak kelihatan ringkih gitu ya. Nah desain modelnya sendiri ini kayak gamer ya, kalau dari tampilan belakang itu kayak gaming banget gitu. Ini di belakangnya juga ada senderan ya, kayak lumbar gitu untuk bagian pinggul kita supaya ini kita enak nyendernya gitu. Nah di bagian sini. Nah ini gue nggak tahu sih harganya berapa dan mereknya apa. Nanti gue bakal tanyain juga sama Doi ini mereknya apa dan harganya berapa. Nanti gue bakal edit aja dan taruh di videonya langsung biar kalian bisa tahu juga. Fitur-fitur lainnya ini ada ini ya, naik turun ya. Kayak biasa ya, lift up, naik turun di sebelah sini. Jadi kalau misalnya gue mau naikin, nah ini udah paling naik. Dan kalau misalnya gue mau turunin, nah ini udah versi paling rendahnya. Sebenarnya naiknya juga nggak terlalu tinggi ya, dan rendahnya ya lumayan rendah. Tapi kalau naiknya tuh nggak tinggi-tinggi banget karena kaki gue masih nyentuh gitu. Dan di bagian kanannya ini, gue tadi nyari-nyari di bagian kiri apa kanan ya. Ternyata dia dua-duanya di kanan, tapi ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah yang di belakang ini untuk nyendernya nih. Jadi kita tekan dulu, baru dia bisa nyender ke belakang kayak gini. Nah, oke, kayaknya ini udah maksimal deh. Dan untuk nyender kayak gini sama sekali nggak nyaman, karena gue takut dia tuh bakal patah atau kayak ringkih gitu. Dan juga nggak enak sih sebenarnya buat disenderin ke belakang banget. Dia tetap enak dengan modenya kayak tadi tuh. Nah kayak gini tuh enak. Nah kayak gini enak. Ini kerasa sih kalau si lumbarnya ini tadi bener-bener ngebuat pinggang kita tuh bisa nyaman ada di belakang sini. Ini udah lumayan sih kalau untuk kursi, dan prediksi gue mungkin ini harganya sekitar 1 juta atau 2 juta ya. Mungkin ini di online kali ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah sekarang yang menarik tuh adalah mejanya dia guys. Ini mejanya sih canggih sih. Ini meja U-Desk ya. Gue tahu ini meja yang bisa naik sendiri dan turun sendiri, apa sih namanya? Think electrical desk gitu ya. Semacam itulah ya. Jadi lihat guys ya, lihat nih. Ini dia bisa naik dengan kalian menekan tombol. Ini ada tombol M 1 2 3 4. Ini modenya gue yakin, dan ini ada atas dan turun. Ini harusnya kalau kita tekan ini dia bakal naik. Ya, ini ada ukurannya kan, dia 70. Tuh, dia naik guys. Tuh. 80. Ini ketinggiannya ya, 90. Nah, dan ini ada mode-modenya, jadi ini bisa diatur sendiri sebenarnya. Contohnya sih misalnya kita tekan 1 ya, ini harusnya udah diatur sendiri sama temen gua. Jadi kalau 1 dia mau setinggi mana, gua nggak tahu by the way. Oke, berarti kalau 1 nih dia 71, dia pas banget, bahkan nggak nyentuh sih sebenarnya, hampir menyentuh dikit lah ya, nggak nyentuh. Ini 71 cm guys, maksudnya dia ketinggian ini sama mejanya lah ya. Dan kalau yang kedua kita lihat dia naruh berapa. Oke, ini sepertinya tinggi guys. Oh, ini 82. Ini 82. Nah, ketiga
Oke, nggak ada perubahan, dia 82,6. Yang keempat, oh ini 114 guys. Ini harusnya tinggi banget. Ini kayaknya ini mode berdiri. Dan kalian bisa lihat guys, kabel-kabelnya itu semua naik ke atas. Tapi gue yakin ini udah di set, jadi pasti bakal bisa. Nah, keren ya. Ini buat model berdiri guys. Jadi kalau misalnya kalian sehari-hari lagi capek duduk gitu kan, mungkin kalian butuh berdiri untuk olahraga, stretching gitu kan. Jadi kalian bisa kerja sambil berdiri gitu. Jadi keren banget sih guys. Gue pengen punya nih. Ini lifting desk gini gue udah lama banget pengen punya, tapi lumayan mahal cuy ya. Ini kayaknya harganya setahu gue sih 5 juta untuk si desknya doang, yang untuk alatnya doang. Nah, ini kalian bisa lihat ya, dia benar-benar smooth banget. Ini programnya kayaknya ada di sini. Dan tentu saja ini di belakangnya ini pasti ada suspensionnya ya. Dia bener-bener smooth banget, bunyinya juga halus banget. Wah, ini keren sih. Dan untuk mejanya sendiri guys, ini kalian bisa lihat modelnya ini kayak wood gitu ya, warna coklat-coklat dan bisa kelihatan corak-coraknya juga. Ini gue awalnya mengira ini mejanya IKEA daunnya ya, karena yang IKEA itu ada namanya Calbee. Calbee itu gue pengen beli dulunya. Kalau ini bukan meja IKEA, ini kayaknya custom. Kemungkinan besar sih mungkin bisa custom sama U-desk-nya ini, karena kebetulan gue lihat di Tokopedia-nya si U-desk, mereka juga jual daun mejanya untuk yang bisa kompatibel dengan si alatnya ini. Tapi tentu saja mejanya bisa pakai meja apa aja, bisa pakai daun mejanya IKEA atau daun meja kalian udah punya juga bisa. Tapi yang punya dia ini lumayan bagus sih. Ini kokoh, keras juga. Tapi sayangnya ya ada kelihatan corak-corak sambungan. Nah, ini corak-corak sambungan dari mejanya ini masih kelihatan. Cuma sih so far sih sebenarnya mejanya bagus dan keras sih, kokoh. Dan ini harganya ntar gue taruh aja ya, gue bakal kasih lihat kalian di video ini. Dan yang gue suka sebenarnya dari daun meja ini adalah dia lebar. Nah, panjangnya sebenarnya udah oke ya. Dia ketutupan dengan lebarnya ini. Nah, lebarnya ini kayaknya bisa 80, mungkin bisa 90 atau 100 bisa jadi sih. Karena ini lebar banget. Jadi ini bisa enak banget kalau misalnya kita nonton dari jarak yang lumayan jauh gitu. Jadi nggak terlalu dekat. Kayak meja gue di rumah tuh yang Lil Start IKEA itu kan pendek ya, cuman sekitaran segini. Jadi kalau misalnya monitornya gede di sini, itu udah nggak enak banget karena terlalu dekat. Tapi kalau ini posisi yang nyaman banget untuk nonton sebenarnya. Karena ini pas banget. Nah, tinggal nyender di sini, jadi monitornya nggak terlalu deket, jadi pas banget di mata gitu. Oke, selanjutnya nih guys, yang gue pegang ini nih, ini ada keyboard, mouse dan juga mousepadnya. Ini mousepadnya yang pertama dari Press Play. Gue nggak tahu seriesnya apa. Yang jelas ini bahannya kulit dan untuk ukurannya juga lumayan lebar. Ini bukan cloth ya, bukan cloth, ini kulit. Tapi dia nggak lengket gitu. Jadi di mejanya tuh tetap bisa tergeser-geser gitu, nggak nempel gitu ya, nggak nempel. Untuk bahannya sendiri ya lumayan lah ya. By the way, ini keyboardnya Logitech K80. Gue hafal banget karena ini gue punya juga di rumah. Ini memang cocok sih buat orang-orang yang punya banyak device karena ini bisa diganti mau connect ke device 1, 2 ataupun 3. Ini bisa dengan Bluetooth ya. Ini juga minimalis banget ya. Layoutnya juga simple, kecil. Desainnya juga keren lah pokoknya ini. Untuk ngetik juga sih sebenarnya nyaman lah. Ini cocok sih buat MacBook untuk keyboard eksternal. Di sini juga ada Apple Magic Mouse karena kebetulan Doi nggak punya PC, jadi memang pakai MacBook sehari-harian kerjanya di monitor ini, tapi sambungannya di MacBook gitu, nggak pakai PC ya. Ini Magic Mouse 2 apa 1 gue nggak tahu, tapi entah kenapa waktu gue coba untuk geser-geserin di sini tuh kayak kerasa keset aja gitu, kayak kurang nyaman. Tapi ya udahlah ya, ini kan bukan mouse buat gaming juga, jadi nggak perlu terlalu yang licin gimana juga kan. Ini udah oke banget sih. Nah, untuk mouse ini gue pribadi sih sebenarnya nggak begitu suka ya makanya ya. Meskipun secara fungsional dia bisa fungsi banyak sama kayak di touchpadnya MacBook, karena dia bisa mode kayak ke atas gitu, di tekan 2 kali ya. Kalau kalian pengguna MacBook Apple pasti tahu lah ya. Tapi gue sebenarnya pernah punya ya, ntar gue pakai sebulan 2 bulan habis itu gue jual karena kayaknya kurang nyaman gitu untuk di tangan gitu. Lebih enak pakai mouse biasa sih. Ini pendapat pribadi gue ya. Lihat lagi yang ada di sini, ada printer ya. Ini gue yakin banget dia buat ngeprint keseharian-harian kerjanya dia. Dan ini ada JBL Charge 4. Ini sound portable Bluetooth, harganya sekitar 1,7 sampai 2 juta sih. Ini all original, ini bagus sih. Ini bagus. Dan dia punya ini juga original sih harusnya. Untuk portable speaker gini sebenarnya oke banget sih ada di meja kerja. Tapi gue sebenarnya kurang suka pakai yang aktif kayak gini. Kenapa? Karena gue harus nyalain terus nih, harus konekin Bluetooth. Jadi kalau misalnya Bluetoothnya kayak bermasalah, jadi harus susah konekin ulang. Gue lebih suka pakai speaker aktif untuk di meja kerja ya. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau misalnya pakai ini. Kalau kualitas suara, karena kan dia bagus banget ya. Selanjutnya guys, di sini ada apa ini?
Gue mikirnya Alexa ya, dan ternyata ini Google Home guys, ini Google Home, dan gue yakin ini harganya 2 jutaan sih. Ini backnya gimana ya by the way ya? Oke gini, ini ada nambah brightnessnya. Ini benar-benar gue nggak pernah pakai ya, dan ini keren sih. Ini jam, jadi bisa jadi jam juga kalau mau sehari-hari. Ya kalau misalnya kalian udah automatically banget nih, kan anaknya sih Nopal nih udah automatically banget ya, semuanya udah canggih nih. Lampu-lampunya ini gue yakin nih udah connect semua, AC-nya segala macam tuh udah keset semua di sini. Di sini bisa set alarm. Pokoknya udah canggih lah ini canggih banget nih, sumpah. Udah connect kayak gini. Kalian lihat guys, kalau misalnya mau setting lampu ya di sini, kalian bisa ngatur brightness-nya dari sini guys. Keren banget. Bisa ngatur color-nya juga. Ini kebetulan dia udah nyambung ke salah satu lampu yang ada di belakang monitornya dia ini ya. Dia pakai lampu bar di LED strip. Ini ya, misalnya gue ganti ke Ivory. Tuh, belakangnya juga ganti kan. Tuh, ada banyak lampu nih. Ada nih warna banyak banget ya nama-namanya ya. Ada pumpkin, ada blue violet ya. Ini bisa diatur sini dan keren ya ternyata yang punya layar kayak gini. Kita bisa lihat di sini ini lampu atas ya, ini lampu LED yang gue nggak tahu ini lampunya dia yang jelas. Setelah kita bahas ini, kita bahas si monitornya. Nah, ini monitor ultrawide 34 inch guys, dan ini bukan Xiaomi, sini mereknya LG. Kalau salah LG 34 WN80 kayaknya ya. Ini harganya hampir 10 juta guys. Ini 9 juta sekian gitu. Ini panelnya IPS, dan gue make monitor ini ya sekarang ini ya, gue kerasa banget kayak Xiaomi yang dulu gue punya ultrawide. Nah, gue udah review juga ya, kalau mau lihat ada di atas nih. Tapi beda banget kalau dari secara tampilan itu beda banget, karena ini ya asli sih, ini udah IPS, dan ini untuk ngelihat warna-warna yang ada di monitornya ini gila sih, keren banget menurut gue. Ini udah kayak monitor LG 32 yang punya gue di rumah yang 4K, tapi tentu saja ini bukan 4K ya, karena ini ultra wide, jadi dia nggak bakal bisa 4K. Tapi ini udah kece sih, warnanya sih gokil sih. Ini bahkan gue bilang warnanya mirip-mirip warnanya si MacBook. Dan ini monitornya guys, dia udah ada Type C langsung ya, jadi bisa nyambung ke MacBook. Ini udah ada Type C dan dia langsung ada powernya nih. Nah di sini persis banget, sumpah ini persis banget belakangnya sama monitor LG yang punya gue di rumah. Tuh kayak gini, persis banget kayak gini. Dia ada Type C, ada DisplayPort, HDMI 1, 2. Ini ada USB yang ada powernya juga nih ngomong. Ini harusnya ada power ya, USB ya 3.0. Dan ini Type C yang juga ada powernya buat si MacBooknya. Jadi ini kabel bawaan, karena ini gue juga punya di rumah, sama banget kayak monitor LG gue. Nah, tapi ini bedanya ultrawide. Gokil, keren ya. Dan di belakang monitornya ini yang kayak gue bilang tadi, dia pakai lampu LED-nya Bardi. Nah, ini LED Bardi. Dia tempelin pakai slotip ya. Oke, untuk monitornya ini sendiri sebenarnya kalau dibelinya tuh harusnya ada stand monitornya ya, tapi dia ini udah customize, jadi dia pakai stand monitor terpisah ya, dia beli terpisah ini yang bisa di meja, dan ini kayaknya klip deh. Ini di klip di meja, tabelnya udah dijepit. Ini nggak tahu merek apa ya, entah Stitch stand, dan ini dia bisa maju mundur dan atas ke bawah, tapi nggak bisa dinaikin ya. Kayaknya sih harus di setting bautnya terus baru bisa dinaikin. Ini udah ada settingan dia di paling bawah, tapi bisa maju mundur kayak gini aja tadi, kayak maju mundur, mau maju mau mundur gitu. Ini juga bisa nih, harusnya nih atas bawah, lihat. Oke, ini Bardi punya ya, ini IR remote control. Jadi ini untuk setting kalau misalnya kita mau matiin AC atau mau hidupin AC gitu. Dia bakal merintahnya dari sini. Jadi ini kayak pengganti remote-nya. Jadi misalnya kita bilang, "Hey Google, turn off air conditioner." Tuh. Dia bakal mati di sini. Nih, karena yang remote-nya ini dia penggantinya tuh dari sini, warna biru, dia bakal nyala gitu. Nah, ini Baseus punya nih, ini cable clip. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat ini nih, ini kan ada yang nempel di sini. Untuk casan kayak apa kayak segala macam itu pakai ini sih keren ya. Kenapa? Karena kalian tinggal tempel di meja. Tuh, kalian bisa taruh kabelnya di sini, casan. Jadi kalau misalnya ngecas HP nih, kalau udah selesai, kalian bisa taruh di sini biar nggak berantakan. Ada 3, ini harganya 30.000 apa gitu. Ini bisa ditempel, nih udah ada dapat selotip, jadi tinggal buka, dan ini bisa ditempel di dinding atau di meja ya, terserah kalian. Oh iya, satu lagi guys, ini mejanya di sini itu ada drawernya. Ini drawer Alex, persis banget sama punya gue di rumah, tapi dia cuma punya satu, harusnya dia taruh satu lagi di sini, jadi bisa lebih seimbang. Tapi kalau misalnya kayak gini aja sih nggak apa-apa, bahkan nggak pakai drawer juga nggak apa-apa, karena kan kalau gue fungsinya drawernya buat nahan
nahan mejanya kan. Kalau ini kan nahan mejanya udah sama si U-Desk. Sedangkan ini untuk hiasan aja, bukan hiasan doang sih. Kita juga bisa ngisi laci-lacinya, drawernya. Dan ini namanya Alex. Harganya 1,399. Misalnya kalian mau punya setup nih yang estetik, gue sangat merekomendasikan punya drawer Alex ini. Kenapa? Karena ya rata-rata orang pakai ini. Dan selain lampu belakang monitor, ini ada lampu untuk pemanis ruangannya guys. Ini LED panel bukan heksagonal ya, karena heksagonal kan kayak honeycomb gitu. Ini apa sih? Layang-layang. Emang ini bentuknya layang-layang guys? Enggak lah, ini apa namanya gitu? Nggak tahu juga. Ini kayak wajik gitu, tapi pokoknya kalau kalian tahu ini lampunya namanya apa, kalian tulis di komen ya guys. Ini lampunya warna biru, tapi gue nggak tahu sih di kamera bakal kelihatan apa enggak, mungkin tabrakan gitu kan. Dan ini ada settingannya gitu guys, jadi di sini ada SM, ada tombol on off nya. Jadi kalau misalnya gua matiin dulu ya, ini biar kelihatan nih. Ini kalau misalnya mati kayak gini. Nah ini ada tombol untuk ngesettingnya nih, ada on off, MS, dan nah kalau kita tekan M, oh dia ganti warna. Nah dia ganti warna. Kalau kita tekan S, oke, dia bisa ada mode-mode berjalannya, warna-warni, RGB-an ya. Dan kalau misalnya musik, kayaknya ini nyesuaiin dengan musik kita atau nggak tahu gue sih. Tapi yang jelas dia ya kayak gini, kalian bisa lihat sendiri dia bisa berganti-ganti warna. Dan ini rame banget ya, ini kayak kita pakai mode yang biasa aja. Nah, dia bisa breathing mode juga ya? Oh enggak deng. Ini keren sih buat di kamar, karena lampunya ini nggak kontras ya, nggak kontras. Jadi bener-bener kalau misalnya kita lihat tuh nggak bikin silau gitu. Oke guys, mungkin itu aja review dari setupnya Bruno Oval kali ini. Gimana menurut pendapat kalian? Oke guys, jadi gitu aja. Thank you for watching. Hope you enjoy. I'll see you in my next video. Bye-bye.